teman-teman, perkenalkan nama saya Katria Nazara dari kelas 11 IPA 3. Baik, pada pembahasan hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi fisika yang judul besarnya pemanasan global. Baik, mungkin teman-teman semua bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan pemanasan global ini. Mari kita bahas satu persatu dari pengertian, penyebab, dan apa dampak, dan bagaimana juga cara menanggulangi dampak pemanasan global ini. Baik, pertama, pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Jadi pada pemanasan global ini teman-teman dapat disebabkan oleh karena kenaikan suhu yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Baik, mari kita membahas penyebab pemanasan global ini. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya, apa yang dapat menyebabkan pemanasan global ini dapat terjadi? Yang pertama dulu, sesuai yang telah saya jelaskan tadi, pemanasan global ini dapat disebabkan oleh emisi gas rumah. Jadi intinya, pemanasan global ini dapat disebabkan dengan efek rumah kaca, yang dimana matahari masuk ke bumi, menembus atmosfer, terus turun ke bumi, dan cahaya matahari tersebut mengenai atau memantulkan cahaya pada efek rumah kaca tadi. Jika seperti memiliki kayak namanya rumah yang mempunyai seluruh sisi kaca, dan kemudian pantulan dari kaca tersebut dipantulkan kembali ke atmosfer dan diradiasikan menjadi panas. Dan beberapa contoh gas yang tergolong gas rumah kaca. Yang pertama karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrogen oksida atau NO, klorofluorokarbon atau CFC, kemudian hidrofluorokarbon HFC, dan sulfur hexabora SFC. Dan pemanasan global ini bukan hanya dapat disebabkan oleh efek rumah kaca tadi, tetapi juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia sendiri, yang dimana pembusukan sampah organik. Semua kita telah mengetahui sampah organik ini dapat membusuk. Jadi pembusukan sampah organik ini melakukan penguapan, yang dimana mengeluarkan karbon dioksida atau metana, dan termasuk juga nitrogen. Jadi penguapan tersebut dapat menyebabkan panas, sehingga dapat juga membantu pemanasan global tersebut. Kemudian penggunaan alat transportasi. Sudah jelas teman-teman, penggunaan alat transportasi ini dapat juga menyebabkan pemanasan global, yang dapat membantu juga efek rumah kaca tadi dan pembusukan sampah organik. Kemudian aktivitas industri, kemudian penebangan hutan. Nah, ini penebangan hutan teman-teman. Tentunya dulu hutan ini dapat kita ketahui hutan adalah paru-paru dunia. Dan tanpa pepohonan yang ada di hutan, tentu dulu oksigen yang kita hirup sehari-hari juga tidak dapat terulang kembali, tidak dapat disaring kembali. Tanpa juga hutan ataupun pohon-pohon yang ada di hutan, pemanasan ini akan lebih cepat merambat ke seluruh bumi tanpa hutan ataupun pohon ini. Dan yang terakhir adalah pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan ini dapat menyebabkan gas nitroksida, yang dimana juga peternakan ini sesuai saya jelaskan tadi ada yang namanya pembusukan sampah organik. Itu kotoran-kotoran hewan yang akan membusuk terus menguap, yang akan membantu pemanasan global tersebut. Kemudian dampak pemanasan global. Tentunya teman-teman bertanya-tanya dampak pemanasan global ini. Yang pertama, kekeringan yang berkepanjangan. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kenapa kemarau ini sangat panjang, dan itulah yang menyebabkan dengan kemarau ini, yaitu pemanasan global. Karena pemanasan global ini terjadi kekeringan berkepanjangan, dan kemudian penyebaran wabah penyakit. Jelas teman-teman, pada musim kemarau maupun juga pemanasan global ini dapat menyebabkan wabah penyakit lebih cepat. Dan ketiga, gelombang badai besar. Yang keempat, naiknya suhu air laut. Tentunya naiknya suhu air laut ini juga dipengaruhi
juga mempengaruhi pemanasan global ini. Kemudian munculnya es di kutub dan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini tidak asing lagi untuk kita. Mungkin pada tahun-tahun sebelumnya juga kita telah melihat dan menyaksikan sendiri cuaca ekstrim ini yang disebabkan pemanasan global yang mengakibatkan kematian. Yang terakhir, mungkin teman-teman juga bertanya, bagaimana sih cara mengatasi pemanasan global ini? Langkah-langkah dalam menanggulangi dampak pemanasan global ini. Pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum. Yang kedua, menghemat penggunaan listrik di rumah seperti mematikan lampu di saat siang hari. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Dan keempat, penanaman pohon di pekarangan rumah. Jadi teman-teman, mari kita saling menjaga bumi dengan melakukan keempat hal ini untuk mencegah yang namanya pemanasan global dan agar menjadi terjadi yang namanya cuaca ekstrim. Baik, sekian penjelasan dari saya Kevin Natara. Saya berterima kasih atas perhatian dan teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan makasih juga